Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ardiansa dengan NIM 130 2022 0091, Arpandi Hadi Kusuma dengan NIM 130 2022 0150, dan Abresa Satrio Abimanyu 130 2022 0086, Andi Muhammad Fatur Rahman 130 2022 0087, dan yang terakhir adalah Muhammad Arkam Fausan Akbar dan dengan NIM 130 2022 0330. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari web kelompok kelompok kami. Nah, pertama yaitu adalah daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional, di mana di sini daftar kebutuhan fungsional terdapat dengan kode KP1 dengan otentik pengguna. Di sini admin melakukan login dengan memasukkan identitas akun yang terdiri dari ID dan password untuk mendapatkan hak akses. Kemudian KP02 manajemen data, di mana admin dapat menggunakan fitur ini untuk mengelola data data nasabah, termasuk memasukkan data nasabah dan mengedit data nasabah. Kemudian di pengelola pengguna, di mana admin dapat mengelola pengguna hak dan akses masuk ke dalam sistem, termasuk mengubah data sandi pengguna dan memonitor izin akses. Kemudian ada login, di mana admin dapat membutuhkan akses login, user dan pas ke dalam sistem. Kemudian logout, admin melakukan fitur untuk keluar dari sistem. Kemudian terakhir yaitu pengaturan privasi. Pastikan bahwa informasi nasabah dan data keamanan terlindung hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian untuk kebutuhan non fungsionalnya yaitu adalah terdapat pada kode K6F01, yaitu kebutuhan kemudahan pengguna, yaitu sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif agar admin dapat dengan cepat menguasai penggunaannya. Kemudian untuk use case saya berikan kepada Arfanda di Kusuma. Untuk di bagian use case di sini, dia pakai dua aktor, pengelola BSU sama nasabah. Terus di sini pengelola BSU bisa melakukan login, melakukan input data sampah nasabah, terus mengecek tabungan nasabah, serta melakukan logout. Dan untuk nasabah tidak jauh berbeda dengan pengelola BSU, yaitu dia dapat melakukan login, melakukan input data sampah nasabah, selanjutnya mengecek tabungan nasabah, dan melakukan logout. Terus kalau di bagian kelas diagram itu untuk user di sini dia bisa menambahkan, edit, hapus atau edit. Lanjut dia masuk ke bagian setoran sampah. Habis itu dia masuk lagi ke pengumpulan dan transaksi. Kemudian untuk kebutuhan yang berhasil saya berikan kepada Andi Muhammad Fatur Rahman. oke. Di sini saya akan membacakan kebutuhan yang berhasil. Yang pertama itu ada KP01 yaitu otentik pengguna, di mana admin melakukan login dengan memasukkan identitas akun yang terdiri dari ID, paspor untuk mendapatkan hak akses. KP kedua, manajemen data. Admin dapat menggunakan fitur ini untuk mengelola data nasabah termasuk memasukkan data nasabah dan mengedit data nasabah. Yang ketiga, pengelolaan pengguna. Admin dapat mengelola pengguna dan hak akses mereka dalam sistem termasuk pengundang kata sandi, penggunaan dan mengatur izin akses. Tapi keempat, yaitu login. Di sini kita dapat admin membutuhkan akses login user dan paspor ke dalam sistem. Yang kelima, logout. Admin membutuhkan fitur untuk keluar dari sistem. Yang keenam, pengaturan privasi. Pastikan bahwa informasi nasabah dan data keuangan terlindungi dan hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian untuk hasil implementasi dapat dijelaskan oleh Arpandi Hadi Kusuma.
hasil implementasi di sini bisa kita lihat untuk website yang telah kita buat itu di sini pertama login bank sampah. Jika sudah kita masuk ke dashboard user, di sini kita menginputkan setoran sampah dan bisa melihat catatan sampah. Di sini contoh gambar tambah sampah yang akan di-store. Selanjutnya dashboard admin atau data sampah yang di-store user. Di sini bisa kita lihat kalau data sampahnya telah ditambahkan. Selanjutnya, Nah, untuk kendala implementasi saya serahkan kepada Satrio Abimanyu. Terima kasih. Pertama itu integrasi sistem tentang dalam menghubungkan database dengan latar pengguna. Solusinya itu melakukan debugging dan kemudian integrasi secara berkala. Yang kedua ada validasi data, kesulitan dalam memastikan validasi data input pengguna berjalan dengan baik. Solusinya itu menerapkan validasi data pada server dan client. Yang ketiga itu desain angka pengguna. Kesulitannya dalam merancang UI yang responsif dan pengguna. Solusinya menggunakan framework frontend modern dan melakukan coba bisa. Keempat itu memperhatikan waktu dan sumber daya. Proses yang implementasinya itu terhambat karena waktu pengembangan yang terbatas. Solusinya itu menerapkan metode pengembangan bertahap atau iteratif development. Kelima itu keamanan data, khususnya ancaman keamanan seperti SQL, encryption, dan proses scripting. Solusinya itu menggunakan praktik keamanan terbaik seperti enkripsi data dan validasi. Nah, kemudian untuk rencana pengujian saya serahkan kepada Aksan, Muhammad Arkan Aksan. Rencana pengujian. Satu, fitur yang diuji atau modul login. Dua, fitur yang diuji atau modul logout. Tiga, fitur yang diuji atau daftar sampah yang sudah disetor. Empat, fitur yang diuji atau tambah sampah. Lima, fitur yang diuji atau menampilkan data sampah. Nah, kemudian untuk hasil pengujian dapat dilihat dari foto berikut ini. Di sini terdapat login dan di sini ketika sudah login akan masuk ke dashboard user. Kemudian selanjutnya, nah di sini user dapat melakukan sebuah satuan sampah di mana di sini terdapat jenis sampah, berat, tanggal tanggal satuan sampah dan juga catatan jika ada catatan yang ingin ditambahkan. Kemudian di sini setelah user melakukan setur sampah maka di dashboard admin dapat dilihat sampahnya. Contohnya seperti gambar di sini. Nah, kemudian ini untuk dokumentasi dari kelompok kami pada saat pengecekan lokasi di base USA 5. Nah, itu saja kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ji- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.